Shalom rekan muda yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya Albert Markus Puntodewo dalam acara Youth for Christ. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan terkait tema cabang sejati versus cabang liar. Dasar perenungan kita pada hari ini adalah dari Roma 11 ayat 13 sampai dengan 29, terkhusus pada ayat yang ke-20. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas setiap anugerah juga berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Juga atas setiap pertolongan Tuhan ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk membangun relasi yang dekat, relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga kami pun dapat terus hidup dalam kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami saat ini mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan berkarya dalam kami, memberi kami hikmat. Sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan maksudkan, juga menjalaninya dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, rekan-rekan, di dalam Roma 11 ayat 20 yang jadi dasar perenungan kita dikatakan demikian. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Rekan-rekan, perkataan ini diucapkan atau dituliskan oleh Rasul Paulus sebagai sebuah teguran kepada umat non-Yahudi yang pada waktu itu kemudian menjadi pengikut Kristus. Karena pelayanan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi menjadi concern bagi Rasul Paulus di dalam sepanjang pelayanannya. Dalam perkataan itu, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada orang-orang non-Yahudi supaya mereka tidak memegahkan diri atas keselamatan yang diperolehnya. Sebab bagi Rasul Paulus, semua yang diperoleh keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Semua telah dirancangkan dan direncanakan oleh Tuhan. Termasuk di dalamnya rancangan Tuhan adalah untuk juga membuat orang-orang Yahudi kemudian jadi iri, jadi cemburu karena keselamatan yang diperoleh oleh orang-orang non-Yahudi ini. Agar mereka kemudian berbalik dan akhirnya menjalani juga kehidupan dalam pertobatan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, di sini juga Paulus menggunakan penggambaran terkait dengan pencangkokan yang nampaknya memang digunakan atau sengaja dirancangkan untuk menunjukkan hak prerogatif Allah sekaligus juga sikap syukur yang seharusnya dimiliki oleh cabang cangkokan. Atau dalam hari ini cabang cangkokan adalah umat non-Yahudi. Pada waktu itu juga termasuk dengan kita, orang-orang yang ada pada zaman ini. Sebagai umat non-Yahudi, cabang-cabang itu adalah cabang-cabang zaitun liar. Dan umat Israel atau umat Yahudilah cabang-cabang zaitun yang sejati. Tapi karena kebebalan hati umat Israel, maka Tuhan kemudian mematahkan mereka. Tuhan kemudian meninggalkan mereka dan kemudian diganti oleh akar-akar liar itu atau orang-orang non-Yahudi itu yang kemudian dicangkokkan kepada pohon keselamatan itu, kepada akar yang sejati yaitu Kristus Yesus. Maka Paulus pada akhirnya mengingatkan kepada orang-orang non-Yahudi agar tidak bermegah diri, karena kita menerima anugerah dari Tuhan berupa keselamatan itu bukan karena kerja keras diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebagai cabang cangkokan itu, baiklah kita untuk mawas diri, mengingat semua yang diberikan oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan itu. Nah, peringatan keras ini juga dinyatakan oleh Paulus karena dia melihat ada banyak petobat-petobat baru yang pada akhirnya justru memegahkan diri sendiri. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang Kristen pada zaman ini, kita juga diingatkan bahwa kita tidak boleh terlalu berpuas diri. Kita tidak boleh bersombong diri atau membuat seolah-olah kita jadi lebih baik daripada yang lain. Kita jadi baik, kita jadi selamat, kita jadi pribadi yang benar bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi karena kita berakar di dalam Kristus, sang akar sejati itu. Maka marilah kita mawas diri dan belajar semakin rendah hati di dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Allah beri dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita memeliharanya dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang tidak sombong dalam setiap langkah kami. Dalam kebaikan kami, dalam kebenaran kami, tetaplah kami melihat bahwa itu semua karena kami berakar di dalam Kristus. Dan biarlah kami makin menancap di dalam Kristus itu Tuhan, sehingga kami dapat terus mengalami transformasi diri, makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan kami dapat menjaga diri kami, kekudusan hidup kami, sehingga kami dapat terus hidup benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah kami dalam kehidupan keseharian kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kiranya Engkau yang terus jadi pelita dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi rekan-rekan muda, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.